Iya, selamat malam Bapak Ibu warga GKJW Trosopo. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada hari Jumat 18 September 2020 yang akan disiarkan dari kelompok 1, tepatnya dari rumah Bapak Sugito. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan penuh kegembiraan, dan mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kita pujikan pelengkap hitung jemaat 14, bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan hendaklah kita bersama-sama mengaku di dalam hati dan pikiran kita dengan mengungkapkan bahwa ibadah keluarga malam hari ini hanya kami bangun dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 31. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Swawi Pro Suci Nyawiji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari sebelumnya kita satukan hati, kita kembali bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu. Jikalau pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan pada kami semua untuk menyelesaikan tugas pekerjaan kami pada hari ini.
Kami juga berucap syukur dan terima kasih jikalau di sisa waktu yang Kau berikan pada kami pada hari ini, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk sembah sujud di hadapan-Mu. Kami akan bangun Bapa ibadah keluarga bersama anak-anak-Mu, bersama warga PKJW Jemaat Trosopo melalui rumah saudara kami Bapak Sugito. Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ini. Namun di balik itu semua, kami juga sadar setelah mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami yang sering berbuat menurut keinginan kami sendiri, kami yang sering keluar dari ajaran yang sudah berkali-kali Kau sampaikan pada kami. Dengan segala kerendahan hati, kami naikkan dosa dan pelanggaran kami dalam tangan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengampuni dan mengasihani kami, sehingga di sisa waktu kami pada hari ini, kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami layak untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami juga layak melanjutkan perjalanan hidup kami dengan segala kebesaran dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini kami juga senantiasa merindukan sapaan-Mu. Kami senantiasa merindukan terang-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, sadarkan segala keberadaan kami, baik kami hamba-Mu yang memberitakan firman ini maupun seluruh warga PKJW Jemaat Trosopo yang mendengarkan. Biarlah kami semua berserah diri kepada-Mu. Tutup hati, pikiran, telinga kami dari suara-suara lain. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa lain, dan biarlah pada malam hari ini kami hanya fokus memusatkan perhatian kami hanya ke dalam firman-Mu. Dan biarlah Bapa, Engkau sendiri yang menguasai keberadaan kami semua, tempat di mana kami juga membangun ibadah ini. Biarlah Engkau jauhkan dari segala godaan, baik itu berasal dari sesama kami, terlebih lagi dari kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Tuhan, kami sudah siapkan hati dan tempat untuk firman maupun sapaan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca kesaksian firman Tuhan yang pada malam hari ini kita ambil sesuai dengan bacaan PKJW, yakni dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Sekali lagi, bacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya akan bacakan bunyi selengkapnya. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai sekarang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6
Apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini kepada kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Sedemikian panjang Bapak Ibu saksian firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang suka membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati, bahkan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman yang kita baca pada malam hari ini masih bersumber dari kitab yang sama dengan renungan kita dalam ibadah keluarga minggu yang lalu, yakni dari kitab Keluaran yang berbicara tentang perilaku atau sikap bangsa Israel terhadap Allah di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Tentu firman ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi lebih daripada itu. Firman ini juga ditujukan sekaligus mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya tentang satu hal. Sudahkah kita bersikap atau mengenal Tuhan dengan benar?
Mengawali renungan kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk mencoba melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup kita. Kita tentu pernah menempuh perjalanan yang cukup jauh, menempuh perjalanan yang ke satu tempat yang cukup melelahkan, sehingga di situ kita mau tidak mau kita singgah ke satu tempat, apakah itu warung ataupun rumah makan, baik itu sekedar ngopi atau memang sudah waktunya kita makan siang atau makan malam. Nah, Bapak Ibu, di sana tentu kita akan memanggil si pelayan atau si pemilik warung atau restoran itu. Kita sampaikan apa yang kita inginkan, kemudian kita menunggu dengan sabar pelayan tersebut memenuhi permintaan kita. Nah, kalau pesanan itu terlalu lama datangnya, biasanya apa yang kita lakukan? Jikalau kita mau menegur pemilik atau pelayan warung itu, mungkin kita menegur dengan sedikit nada kemarahan, atau mungkin kita menggerutu jikalau kita tidak mampu atau tidak sanggup untuk menegur pelayan atau pemilik restoran itu. Nah, sebaliknya, kalau pesanan kita ini cepat terpenuhi, hanya satu kata yang kita berikan kepada mereka atau kepada pelayan itu, yakni terima kasih. Kita tidak merasa perlu mengenal lebih jauh, apalagi lebih dalam tentang pribadi si pelayan tersebut. Yang penting mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan apa yang kita inginkan segera terpenuhi, maka kita pasti akan merasa senang dan puas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan kesaksian firman yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel atau mereka bersungut-sungut ketika butuh makanan, sementara di hadapan mereka tak ada makanan sedikit pun. Padahal kalau kita mencoba membaca perikop sebelumnya, yakni di pasal 15, kondisinya sangat berbeda. Mereka bersyukur memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan mengeluh-ngeluhkan Tuhan ketika mereka dibebaskan dari rasa takut dan diselamatkan dari perbudakan serta kejaran tentara Mesir. Namun tidak seberapa lama ternyata mereka berubah total. Mereka merasa jengkel, mereka menggerutu ketika Tuhan belum menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat seolah-olah bangsa Israel ini meragukan, atau bahkan kalau boleh dikatakan mereka tidak percaya akan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Sementara kita sudah membaca di pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel itu ada di dalam kesedihan, ada di dalam kesusahan, dan juga ada di dalam ketakutan. Nah, sepertinya mereka belum memahami dan belum mengenal dengan baik tentang Tuhan. Kalau kita melihat ulasan ini, kita bisa mengatakan
apa bedanya sikap bangsa Israel tersebut dengan sikap kita terhadap pelayan restoran tadi. Nah, pada ayat-ayat berikutnya diceritakan pada akhirnya memang Tuhan mengirimkan apa yang mereka inginkan dengan berlimpah, bahkan dengan cara yang luar biasa. Di ayat 4 disebutkan mana atau roti di pagi hari dan burung puyuh atau daging di petang hari. Apa yang dilakukan Tuhan itu bukan berarti karena Tuhan bisa seenaknya disuruh atau diperintah, tetapi semua itu dimaksudkan karena Tuhan menginginkan agar umatnya tahu dan kenal, bahkan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah memang Tuhan Allah yang berkuasa dan yang memelihara mereka, seperti yang ditulis di ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan sikap kita akan pengenalan Tuhan itu? Apakah kita juga memberlakukan Tuhan seperti kita memberlakukan pelayan restoran? Kita berdoa hanya dikala kita butuh, lalu kita berharap dengan cemas menunggu jawaban Tuhan, dan kita akan tetap bersungut-sungut, kita akan marah, bahkan kita menghujat Tuhan apabila jawabannya terlambat. Sebaliknya, apakah kita juga akan mengucapkan syukur atau terima kasih ketika apa yang kita inginkan itu terwujud di dalam kehidupan kita, namun itu sifatnya sebentar saja dan kita akan segera melupakan Tuhan di balik kesibukan dan kesukacitaan yang kita terima yang sebetulnya juga dari Tuhan. Dan kita baru kembali lagi ke hadapan Tuhan jikalau kita ada kebutuhan yang mendesak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman pada malam hari ini ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah tentu kita tidak ingin seperti bangsa Israel. Nah, untuk itu jika ada keinginan, jika ada masalah di dalam kehidupan kita, baik itu selaku pribadi atau dalam keluarga kita, atau di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan di dalam kita bergereja, yang sampai saat ini belum terwujud, mari Bapak Ibu, janganlah ada keraguan di hati kita. Jangan kita pesimis, apalagi putus asa. Jangan kita menggerutu, dan jangan kita menyalahkan siapapun. Mari kita tetap perjuangkan apa yang kita inginkan, dan itu kita upayakan dengan sungguh-sungguh, dengan kita tak lupa tetap mengundang campur tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan juga menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yakni adalah janganlah ada di dalam pikiran kita hanya berseru kepada Tuhan jika kita ada dalam situasi sulit, dan sebaliknya begitu mudahnya kita lupakan Tuhan ketika kesulitan itu sudah teratasi. Tetapi hendaknya kita terus dan terus senantiasa mencari wajah-Nya,
Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memelihara kita, bukanlah pelayan restoran. Tapi Dia adalah Tuhan yang mengundang untuk selalu dan selalu kita berusaha mengenalnya lebih dalam tanpa membedakan situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara semua merasakan betapa hidup ini tidak pernah lepas dari godaan, betapa hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Baik itu sekali lagi, baik di dalam keluarga, terlebih lagi di dalam bergereja. Nah, kita ingat bahwa saat ini pun kita juga ada di dalam kesulitan, ada di dalam permasalahan ketika kita terbentur atau ada masalah yang tiba-tiba datang di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, yakni dengan perubahan untuk susunan panitia pembangunan. Jika kita meniru bangsa Israel, tentu kita akan menggerutu, bahkan kita akan berputus asa. Tapi percayalah Bapak Ibu, karena kebersamaan kita perjuangkan bagaimana rumah ibadah ini bisa terwujud di dalam kehidupan kita berjemaat. Saat ini kita juga lagi berupaya untuk mengundur masa pembayaran dari Citra Harmoni yang sebetulnya itu sudah harus lunas di bulan Agustus. Mari kita bersama-sama berdoa sehingga apa yang dilakukan panitia pembangunan untuk mengundur masa pembayaran selama 2,5 tahun ini itu bisa terwujud. Secara manusia itu memang sulit untuk diwujudkan, tapi mari Bapak Ibu, kita undang campur tangan Tuhan sehingga mereka yang mempunyai keputusan untuk mengiyakan atau menolak apa yang kita upayakan ini boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan boleh membuka hati, membuka kemurahan mereka sehingga itu bisa terkabul, dan itu berarti satu pertolongan lagi dari Tuhan untuk jemaat Trosobo. Nah, kiranya Tuhan memberkati hikmat kepada kita semua sehingga kita dari hari ke hari bisa lebih baik, lebih mengenal akan Tuhan, dan semakin hari semakin bertambah seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Nah Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang merupakan terang bagi kita di dalam kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari, mari sekarang kita diberi kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kita. Kita kumpulkan persembahan kita aturkan di hadirat Tuhan, dan sementara persembahan kita kumpulkan, mari Bapak Ibu kita pujikan Kidung Pasamuan Kristen 185 bait yang pertama, Bisungsung Kunjuk Merino.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus nanti kita akan naikkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali di penghujung ibadah kami pada malam hari ini, kami hadir ke hadirat-Mu dengan membawa rasa syukur dan terima kasih, karena Engkau bukan hanya mendengar apa yang kami naikkan di awal ibadah tadi, namun Engkau juga mengabulkan apa yang kami mohon ke hadirat-Mu. Terbukti Bapa, ibadah yang kami bangun pada hari ini boleh selesai dengan tanpa satu gangguan apapun. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada malam hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah Bapa, Engkau yang menyempurnakan firman yang baru saja kami dengar ini, sehingga firman-Mu ini boleh merubah pemahaman kami, pengenalan kami akan Engkau. Jikalau selama ini kami hanya menghadap ke hadirat-Mu, jikalau kami memerlukan, jikalau kami terdesak, jikalau kami ada dalam pergumulan, dan begitu Engkau memberi jalan keluar, kami segera melupakan-Mu, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dan biarlah Bapa, mulai hari ini kami boleh berserah diri ke dalam tangan-Mu, kami boleh percayakan segala aktivitas, segala situasi, kondisi dalam hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Karena kami yakin bahwa Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami juga akan naikkan berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah ungkapan rasa terima kasih kami atas segala apa yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Seberapapun yang sudah terkumpul, biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan Engkau sendiri yang menyucikan, sehingga apa yang sudah kami persembahkan ini boleh berguna bagi segala kegiatan gerejawi di jemaat-Mu GKJB Trosobo ini. Dan hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk mengelola, biarlah Engkau juga memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak-Mu, warga GKJB Jemaat Trosobo yang sudah mempersembahkan, juga tak lupa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin hari semakin bertambahkan rezeki mereka, sehingga mereka boleh mempersembahkan lebih baik lagi di saat-saat yang mendatang. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan ini juga kami serahkan warga GKJB Trosobo yang saat ini lagi dalam keadaan lemah maupun sakit. Di antaranya adalah Ibu Meli Talarima, Ibu Elsa Carlesta Bentani, Saudara Christian Dwi Cahyo Subadi, Ibu Tin Sunarmi Hari Haryono, Ibu Sukimah Nuratin, Ibu Sami Rubi Eben Juwair, Bapak Prihantono, Ibu Hamidah Sri Suroso, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, di tengah-tengah kondisi mereka yang lemah dan sakit, kami memohon kepada-Mu, biarlah Engkau juga senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Engkau berkati segala upaya yang dilakukan untuk mencari kesembuhan daripada-Mu, baik itu berasal dari obat-obatan maupun dari tenaga medis, sehingga pada saat yang Engkau perkenankan, mereka juga boleh merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk Jemaat-Mu GKJB Trosobo beserta panitia pembangunan di dalamnya, yang saat ini Engkau sendiri mengetahui ada di dalam keadaan yang masih mengkhawatirkan, di dalam arti kami masih tetap akan berusaha untuk mencari dana untuk terwujudnya pembangunan rumah ibadah-Mu di Trosobo ini. Tuhan, segala upaya yang sudah kami lakukan, baik itu dari warga jemaat
maupun dari panitia pembangunan, biarlah Bapa Engkau sendiri yang berkenan menyempurnakan. Dan kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pada satu saat nanti Engkau akan memberikan rumah ibadah bagi jemaat-Mu di Trosobo ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga serahkan bangsa dan negara kami dengan segala permasalahannya. Biarlah Engkau juga memberi kekuatan, kemampuan, hikmat kepada para pemimpin kami, baik itu yang dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, sehingga bangsa dan negara kami boleh merasakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan terlebih lagi kesehatan di dalam mengarungi hidup ini. Karena hanya dengan demikian Bapa, kami boleh melakukan aktivitas kami hari lepas hari tanpa suatu masalah, gangguan, ataupun rasa takut. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan masuki realita hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai kami, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan pada kami, sehingga kami boleh lakukan perjalanan hidup kami dengan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Bapak Sugito yang pada saat ini boleh menerima kami untuk membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah Engkau juga tidak tinggalkan mereka, Engkau senantiasa membersamai mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga dari kehidupan mereka pun boleh terpancar sinar kasih dan kemuliaan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau di dalam ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan undur dari ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan masuki realita hidup kita. Tentu di dalam kita mengarungi perjalanan hidup ini akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali rintangan. Nah, untuk itu mari kita pujikan Kidung Jemaat 436 bait yang pertama dan yang ketiga, Lawanlah Godaan.
terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan dan bersama-sama kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, melindungi dan memampukan kita untuk memahami dengan benar akan Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah keluarga malam hari ini sudah usai. Kita akan berjumpa lagi di saat-saat mendatang atau di kegiatan gerejawi selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.